Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Nay, harus ganti dengan sebutan apa Gus? Tanya Naila bingung sambil melihat ke arah Gus Ivan yang menatapnya lekat. Apa aja deh, yang penting jangan Gus, tutur Gus Ivan. Ivan, Naila, kalian kesini, panggil Abi Haedar. Gus Ivan dan Naila yang mendengar itu pun berjalan mendekat ke arah Umi Fatwah dan Abi Haedar. Ada apa Bi? Tanya Gus Ivan. Jadi begini, Abi rencananya ingin membuat sebuah tasyakuran atas kepulangan Umimu dari RS. Bagaimana menurut kalian berdua? Petik 2. Wah, menurut Nay itu bagus. Gimana Gus? Tanya Naila dengan excited. Menurut Ivan juga rencana itu bagus. Bagaimana kalau kita tambah dengan mengundang anak-anak yatim dan sanak saudara? Petik 2. Boleh. Umi juga rencananya mau mengundang saudara dari Madura dan Lombok, ucap Umi Fatwah menambah. Baik, kita semua sepakat kan? Petik 2. Di mana Ustadz Khalid? Tanya Naila saat melihat Ustadz pelawak itu tidak ada. Waduh Ning Naila nyariin aneh, ucap Ustadz Khalid sambil berjalan ke arah mereka. Bikin aneh saliting pengen ngehalalin deh, sambungnya. Dia istri saya kalau kamu lupa, ucap sinis Gus Ivan. Membuat Ustadz Khalid menampilkan senyuman jahilnya. Sabar Van, sabar aneh bercanda doang. Bercandamu gak lucu, sambung Gus Ivan sinis. Naila langsung memegang tangan suaminya demi menenangkannya. Gus udah, jangan diperpanjang lagi pula Ustadz Khalid cuma bercanda doang kok. Gus Ivan pun langsung kicep saat yang berbicara itu Naila. Umi Fatwah dan Abi Haedar yang melihat itu pun tersenyum melihat Gus Ivan dan Naila yang kembali bersama. Umi bahagia, kalian begini, kalian akur dan itu membuat Umi bahagia Ivan, Naila. Naila dan Gus Ivan pun tersenyum sembari mengaitkan kedua tangan mereka. Mama, Papa, Argan pulang. Teriak Argan sambil meneteng sendal yang ia pakai. Gus Ivan dan Naila terkejut, mendengar suara anaknya itu lalu menoleh ke arah Argan yang sembari menampilkan senyuman dengan manis. Astagfirullah, Argan kamu jangan teriak-teriak begitu. Gak boleh, itu namanya gak sopan, ucap Naila sambil berjalan ke arah anak semata wayangnya itu ke depan pintu. Hehe. Maafkan Argan ya Mama, Argan mau sekolah di sini. Ternyata banyak ya, anak-anak yang seumuran Argan yang disekolahkan di sini, ucap Argan semangat. Naila langsung mengernyitkan dahinya dan teringat bahwa pesantren Al-Islam ini memang pesantren besar sepulau Jawa. Dan memang memiliki sekolah PAUD untuk anak-anak. Argan temenan akrab gak sama mereka. Petik 2. Awalnya Argan gak akrab waktu kesana karena mereka cuma ngeliat Argan dan langsung pergi. Tapi karena Argan nyapa mereka akhirnya mereka mau temenan ama Argan karena kata mereka Argan baik dan mau nyapa mereka, jelas Argan panjang lebar. Jadi, mereka mau temenan ama Argan karena Argan nyapa mereka. Tanya Naila memastikan. Argan lalu mengangguk dengan cepat sambil memperlihatkan giginya yang bersih. Argan mau sekolah di sini, tanya Gus Ivan saat mendengar anaknya itu berbicara dengan mamanya. Mau Pak, mau. Petik 2. Alasannya. Petik 2. Karena seru. Petik 2. Emang sekolah lama Argan gak seru? Tanya Gus Ivan sambil mengajak Argan duduk di sebuah tempat duduk di depan teras. Yang diikuti oleh Naila, Umi Fatwah dan Abi Haedar juga Ustadz Khalid hanya memperhatikan dari kejauhan pembicaraan tiga orang tersebut.
Seru kok, cuma Argan ngerasa di sini lebih seru. Gimana Ma? Pa, Argan boleh kan? Sambung Argan meminta. Argan, kamu belum pamitan ama temen-temen kamu loh. Belum pamitan ama Pia juga, ucap Naila mengingatkan. Argan yang mendengar itu pun langsung terkulai lesu dan mengayun-ayunkan kakinya di kursi. Boleh, ucap Gus Ivan tiba-tiba. Ha, boleh. Yeay, ucap Argan sambil menaikkan kedua tangannya. Gus, tapi pindah sekolah sekarang itu gak gampang. Nanti kita usahain Nay. Naila yang mendengar itu pun langsung terdiam dan hanya mengikuti apa perkataan suaminya itu. Malam telah tiba dengan suara jangkrik sebagai penambahan suasana malam. Kini terlihat Pasutri yang sedang melakukan ibadah yaitu sholat. Gus, Salim, ucap Naila yang sekarang memakai sebuah mukena berwarna navy. Gus Ivan pun memberikan tangannya dan Naila pun menyalimi tangan Gus Ivan, begitu pula dengan Gus Ivan yang langsung mencium kening Naila. Gus Ivan pun akan berdiri namun ia tak sengaja menginjak sebahagian sarung yang ia gunakan alhasil ia pun terjatuh. Mas, teriak Naila saat melihat Gus Ivan hampir terjatuh. Allahu Akbar. Astagfirullah, ucap Gus Ivan beristighfar saat ia terjatuh. Kamu gak apa-apa, panik Naila sambil melihat ke arah suaminya itu dengan raut wajah yang terkejut. Gak apa-apa kok, ucap Gus Ivan sambil berusaha kembali berdiri. Hati-hati atuh Gus, kok panggilannya beda. Tadi kan udah pas, kata Gus Ivan. Aku itu refleks, cicit Naila sambil menunduk malu. Gus Ivan pun melihat lucu ke arah istrinya, ia pun memegang dagu istrinya dan membuat Naila menatapnya. Kenapa malu Lagi pula saya gak terlalu srek sama kamu yang selalu manggil saya, Gus. Maaf Gus Mas. Nai gak bisa, protes Naila. Bisa kok, Allah bisa karena terbiasa Nai. Dibiasain dulu ya, ucap Gus Ivan yang diangguki Naila. Gus Mas maksudnya udah mau turun buat makan malam? Tanya Naila. Udah Zaujati. Naila yang mendengar julukan suaminya itu pun tersenyum salting, lalu ia pun segera berjalan meninggalkan suaminya agar wajahnya tidak terlihat. Lucunya istriku, gumam Gus Ivan melihat Naila yang sengaja berjalan cepat-cepat. Turunlah Gus Ivan dan Naila ke meja makan, dan terlihat Ustadz Khalid, Argan serta kedua mertuanya yang sudah menunggu mereka sedari tadi. Bagaimana keadaan Umi? Udah lebih baik kan? Tanya Naila melihat Umi Fatwah yang terlihat lebih bugar. Umi rasa, Umi lebih baik kalau dirawat jalan seperti sekarang ini. Ucap Umi Fatwah sambil tersenyum. Di sini terlihat dua pasangan yang sedang membicarakan pernikahan anak mereka di sebuah restoran yang mereka memesan ruangan VVIP. Tanggal 23 Juni 2024 adalah tanggal yang kami tetapkan sebagai tanggal pernikahan anak kita, ucap tegas dari calon mertua Lala. Sontak perkataan itu membuat orang tua Lala kaget, bagaimana tidak? Mereka merasa bahwa itu terlalu cepat. Bukankah itu terlalu cepat? Maaf maksud saya kita kan banyak membutuhkan persiapan, ucap Bunda Dita. Dit, kamu gak mau kita cepet-cepet jadi besan? Ucap Syafira mama dari Azam. Bukan begitu, cuma kamu taulah gimana rasanya seorang ibu jika anak gadisnya sudah anak menikah, ucap Bunda Dita dengan wajah sedikit sedih. Iya aku tahu, pasti sedikit berat bagi kamu melepas Lala kan? Petik 2. Bukan sedikit lagi Fir, malah memang berat. Ayah Lala pun mengusap pelan punggung istrinya sebagai kata penguat untuk istrinya itu. Baiklah saya setuju, bukankah makin cepat makin bagus? Ucap ayah Lala dengan senyum. Baik,
Saya harap kita bisa menjadi rekan kerja dan besan yang selalu akur dan baik, ucap Danu Papa Azam. Oh iya, kenapa anak-anak gak kita ajak aja ya? Mereka ketemu pas malam itu doang dit, ucap Syafira kepada Bunda Dita. Lala lagi banyak kerjaan, dia gak bisa Fir, soalnya banyak anak-anak yang masuk ke TK Al-Faruq jadi Lala sibuk buat nyatet data-data anak-anak, jelas Bunda Dita. Mama Syafira pun berohria mengerti, jadi, Lala itu guru. Dia guru TK. Petik 2. Iya dia guru TK. Masya Allah, pasti dia anaknya sangat menyayangi anak kecil ya dit, ucap kagum Mama Syafira saat mendengar bahwa Lala adalah guru TK. Ya begitulah Fir, dia itu kalau ada anak kecil gak senang dia kalau gak nyoba gendong, ucap Bunda Dita yang diangguki oleh Mama Syafira. Azam, teriak Zidan saat melihat berkas yang diantarkan oleh sekretarisnya itu. Siap BOSSS, teriak Azam sambil berlari memasuki ruangan bosnya itu. Ini lo niat gak sih kerja ini? Ucapkan Zidan sambil menghempaskan kertas yang berada di tangannya. Gue niat kok kerja, cuma lo nya aja yang kalau ngasih kerjaan gak mikir, ucap enteng Azam sambil mendudukkan pantatnya di sofa depan Zidan. Zidan yang melihat itu hanya mengacak kasar rambutnya sambil menghembuskan nafas kasar. Azam pun menaikkan sebelah alisnya, "Napa lo?" Petik 2. Bingung, gumam Zidan yang masih didengar oleh Azam. "Lo kalau ngomong yang gede-gede dikit napa tuh suara, biar telinga gue tuh lebih jelas dengernya." "Cara rebut istri orang gimana?" tanya abstrut Zidan yang sontak membuat Azam melompat dari sofa ke samping Azam dan memegang kepala Zidan bagaikan meruqyahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. QS Al-Baqarah 2, ayat 255. "Paan sih lo?" ucap Zidan sambil menghempaskan kasar tangan Azam yang bertengger di dahinya. "Lo kerasukan apa dan, wahai iblis ataupun jin, entah kau jin atau Jun atau Jenny Blackpink." "Kalau Jenny Blackpink mah gak apa-apa," ucap dongkol Azam. "Cek, gue cuma nanya, bukan mau ngelakuin. Tapi kan kalau nanya berarti ada kemauan, jujur ama aing istri saha maneh mau rebut," ucap Azam sambil melototkan matanya. "Kepo lo, sono lu keluar dari ruangan gue," usir paksa Zidan sehingga Azam pun berdiri dan akan pergi dari ruangan bos laknatnya itu. "Yeye, lu ngusir-ngusir. Si cewek cantik yang punya anak itu kemana?" tanya Azam tiba-tiba sambil memutarkan kembali badannya. Zidan yang mendengar itu pun menaikkan sebelah alisnya bingung dengan penuturan Azam. "Naila." Petik 2. Iya itu. Naila kemana dia? Perasaan kemarin Susi ngomong kalau usaha catering lo udah bukan si Naila lagi yang pegang. "Balik dia," ucap Zidan sambil berdiri mengambil sebuah buku besar di rak. "Balik kemana? Atau dia udah ketemu sama lakinya?" Jangan-jangan si Naila yang mau lu rebut dari lakinya," ucap Azam sambil menunjuk ke arah Zidan. "Dan, secinta-cintanya lu ama cewek ya jangan bodoh lu. Lo pikir kalau lo ngerebut dia, dia bakalan mau ama lu?
Dan sadar cewek di dunia ini banyak bukan Naila doang. Jelas azam panjang lebar membuat Zidan diam tak berkutik. Cewek di dunia ini emang banyak, tapi yang kayak Naila itu kurang, bahkan mungkin cuma Naila, ucap Zidan sambil mengecilkan suaranya yang masih didengar azam walau samar. Alah, sok iye lu. Dahlah gewe mau balik, mau ketemu ama calon istri, ucap azam sambil berjalan membuka pintu kaca. Sambil berjalan keluar azam pun membuka handphonenya dan tertera nama calon istri, sontak azam tersenyum. Di sisi lain terlihat Lala yang sedang mengajar di sebuah PAUD bernama TK Al-Faruq. Bu Lala, ini buat Bu Lala, ucap seorang anak laki-laki yang berwajah imut. Wah, makasih Farid, ucap Lala sambil mengambil sebuah bunga yang diberikan kepadanya. Sama-sama Bu Lala, ucap Farid sambil tersenyum dan menampakkan lesung pipinya. Ting, suara notifikasi chat masuk membuat Lala melirik ke handphonenya dan terlihat nama seseorang yang membuatnya mengerutkan kening. Azam, ucap lalu sambil memasuki pesannya. Azam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Azam. Tahu kok, boleh bertemu. Pesannya sangat formal, pikir Lala sembari mengetikkan balasan. Boleh. Lala pun mengiyakan ajakan Azam untuk bertemu, toh juga gak apa-apa karena tidak lama lagi Azam akan resmi menjadi suaminya. Namun, tanpa Lala sadari pesan itu berdampak pada Azam. Azam yang kelewat bahagia pun langsung berloncat di samping mobilnya, membuat beberapa orang di dekatnya menatap Azam heran. Balik ke Lala. Bu Lala, Farid mau main ke Faiz ya Bu, izin Farid kepada Lala. Emang Farid mau ngapain? Tanya Lala sambil melihat ke arah Faris yang menunggu sambil bermain perosotan. Farid ama Faiz mau beli es krim di sana, tutur Farid sambil menunjuk ke arah sebuah penjual es krim keliling dengan gerobak. Farid, Mama kamu pesan ibu supaya kamu jangan makan es krim di sekolah. Karena kalau di rumah kamu makan es krim terus kan? Tanya Lala yang diangguki kecil oleh Farid. Jadi, Farid gak boleh makan es krim? Tanya Farid lesu. Bukan gak boleh tapi dikurang-kurangi, ucap Lala sambil berdiri. Baiklah anak-anak, waktu marbelbernya sudah habis. Silahkan semuanya berbaris dan masuk ke dalam kelas dengan tertib ya. Teriak Lala hingga anak-anak pun berlari dan membentuk dua barisan yang lumayan panjang. Oke, sudah. Tanya Lala sembari berteriak. Sudah. Teriak anak-anak secara serempak. Baiklah, ibu ngasih nama ya bagi beberapa barisan, baru kalian masuk oke. Ucap Lala. Oka teriak seluruh siswa yang membuat telinga Lala sedikit penging saking besarnya suara mereka. Barisan bagian kanan ibu kasih nama M, barisan Phoenix, dan bagian kiri ibu kasih nama barisan kupu-kupu, ucap Lala sambil menunjuk ke arah kanannya. Sontak anak-anak semua bersorak gembira karena mendapatkan nama barisan yang bagus. Oke, mulai jalan ya. Sambil bernyanyi lagu anti-bullying, teriak Lala sembari menyuruh seluruh muridnya berjalan. Anak-anak pun mulai bernyanyi sambil memegang pundak temannya dan berjalan bagaikan kereta. Anti-bullying. Di sini teman, di sana teman. Di mana-mana aku berteman, tak ada lawan, yang ada kawan. Semuanya saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak sindir-sindiran. Saling tolong dan sayang dengan teman, tidak ejek-ejekan, tidak sindir-sindiran, saling tolong dan sayang dengan teman. Nyanyi anak-anak sambil berjalan dengan menggoyangkan badannya ke kanan dan ke kiri dengan teratur. Pip, pip, suara klakson motor mengagetkan Lala. Ia pun memicingkan matanya dan melihat sosok laki-laki dengan jaket kulit hitam yang sedang berdiri di sebelah mobilnya. Azam kah?
Gumam Lala sambil berjalan ke arah laki-laki tersebut. Assalamualaikum, ucap Azam sambil menampilkan senyum tipisnya. Waalaikumsalam, jawab Lala sambil menatap ke arah Azam. Apa kabar? Kenapa jadi gugup gini sih? Ucap Azam sambil melanjutkan ucapannya dalam hati. Alhamdulillah baik, ucap Lala sambil mengernyit. Belum pulangkah? Tanya Azam yang masih berdiri di depan mobilnya. Belum, ini baru saya mau memulangkan anak-anak murid, ucap Lala sambil menoleh ke belakang melihat ke arah muridnya yang ternyata semuanya sudah masuk ke dalam kelas. Ya sudah, silahkan dipulangkan dulu. Saya tunggu, ucap Azam sambil mempersilahkan. Oh, baiklah, ucap Lala langsung berlenggang pergi meninggalkan Azam yang greget sendiri dengan ucapannya yang aneh. Saat melihat Lala sudah jauh, Azam pun langsung mengacak kasar rambutnya. Ini mulut kalau ngomong jangan belibet dong. Kan lagi ngomong sama calon istri, ucap Azam sambil memukul mulutnya sendiri. Tanpa Azam sadari ternyata Lala melihat kelakuan Azam membuat Lala tersenyum geli. Walaupun Lala tidak mendengar apa yang sedang diucapkan Azam, namun ia jujur merasa lucu. Baik anak-anak, hati-hati di jalan ya, pesan Lala sambil mengulurkan tangannya ke satu persatu anak muridnya. Siap bu, ucap seluruh murid Lala. Lala pun melambaikan tangannya saat melihat muridnya satu persatu telah dijemput oleh orang tua mereka. Vita, aku pulang dulu ya, ucap Lala sambil mengambil tasnya. Kamu pulang bareng siapa? Motor kamu kan lagi sakit. Tunggu aku aja, biar kita pulang bareng, ucap teman Lala yang bernama Vita ini. Tapi ingat ya, GAEYSS namanya Vita. Bukan buah Vita. Oke, makasih Fit, tapi aku udah dijemput. Vita langsung terkejut, dapat dilihat dari bola matanya sedikit membesar. Siapa? Ayahmu? Atau siapa? Petik 2. Lala terlihat kebingungan menjawab bagaimana pertanyaan Vita. Ada temen yang jemput. Cowok apa cewek? Tanya Vita penasaran. Cowok, ucap Lala yang langsung membuat Vita heboh. Apa? Cowok, heboh Vita. Fit, jangan teriak-teriak, entar ada yang dengar. Maaf, tapi kok bisa? Yang mana cowoknya? Ucap Vita sambil celingak-celinguk mencari. Sampai ia melihat seorang lelaki yang sedang melihat ke arah mereka. Oh, yang itukah? Tanya Vita sambil menunjuk ke arah Azam. Refleks Lala langsung memukul tangan Vita yang membuat sang empu mengaduh kesakitan. Sakit tahu, ucap Vita sebel. Kamu sih, ngapain coba nunjuk-nunjuk? Ya kan aku refleks, secara kan kamu kan anak santri alumni maksudnya, jadi aku heboh lah. Kemarin-kemarin aja Pak Raden mau ngejemput kamu Bu Lala tapi gak mau. Petik 2. Aku gak ngelarang karena dia kan itu yang dijodohin sama aku, ucap Lala sambil mengecilkan suaranya. Apa? Dijodohin? WTF? Teriak Vita membuat Azam yang lumayan jauh saja bisa mendengarkan suara toanya itu. Vita, telinga Lala sakit, ucap Lala kesal dengan Vita yang suka selalu berteriak. Maaf lagi, ucap Vita sambil nyengir sapi. Udah, aku mau pulang dulu bye. Assalamualaikum, ucap Lala sambil melenggang pergi dan melambaikan tangannya kepada Vita. Terlihat Azam yang sedang sibuk mengetik di handphonenya. Entah apa itu, Lala hanya menatap sebentar hingga Azam pun menoleh ke arahnya. Sudah selesai? Tanya Azam sambil memasukkan handphonenya ke saku celananya. Sudah, ucap Lala singkat. Baiklah, silahkan, ucap Azam sambil membukakan pintu mobilnya. Seharusnya tidak perlu dibukakan karena saya punya tangan kok, ucap Lala namun ia tetap masuk ke dalam mobil.
Azam pun berlari ke arah kanan dan juga memasuki mobilnya dengan senyum yang terpatri. Mobil pun berjalan setelah keduanya memakai sabuk pengaman. Di perjalanan sangat sunyi, tidak ada satupun yang membuka suara. Lala yang sibuk dengan melihat ke arah kaca luar dan Azam yang sibuk menyetir, walaupun sekali-kali melirik ke arah Lala. Lala mengetahui bahwa Azam meliriknya, namun ia sengaja tak menghiraukan dan mencoba untuk bersikap biasa saja, walaupun ia sedikit risih. "Ini kita mau kemana?" beo Azam yang membuat Lala heran. "Lah, kan yang ngajak ketemuan kan kamu. Kenapa tanya aku yang gak tahu?" ucap Lala sambil menatap ke arah Azam. Iya ya. "Maaf," ucap Azam sambil terkekeh malu dan menggaruk tengkungnya yang tidak gatal. "Bagaimana kalau ke Kaf Pelangi saja?" Petik 2. Boleh. Mereka berdua pun menuju ke Kaf Pelangi. Entah apa yang akan dibicarakan oleh Azam membuat Lala penasaran namun tak ingin bertanya. Terlihat dua insan yang berbeda gender sedang duduk berhadapan di sebuah kaf dekat dengan jendela kaca yang memperlihatkan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang. "Kamu kerja di sana udah lama lah?" tanya Azam kepada Lala yang sedang sibuk melihat kendaraan di luar. "Lumayan," jawab singkat Lala sambil menoleh ke arah Azam sebentar namun kembali melihat ke arah luar. Azam pun menganggukkan kepalanya sambil melihat ke arah pelayan yang berjalan ke arah mereka. "Permisi, mau pesan apa?" tanya pelayan tersebut sambil memperlihatkan senyumannya. "Boleh saya lihat dulu?" Bukan Azam yang berbicara namun Lala, pelayan tersebut pun mempersilahkan. "Saya mau kopi latte and kromboloni," ucap Lala sambil melihat ke arah pelayan tersebut. "Baik, kalau masnya." Petik 2. "Samakan saja," ucap Azam yang diangguki oleh pelayan tersebut. "Baik, silahkan ditunggu 5 menit, ucap pelayan tersebut dan pergi ke arah dapur. Kini tinggal Azam dan Lala berdua. Terlihat Lala yang biasa saja membuat Azam sedikit lega. Setidaknya Lala tidak mendengar suara detakan jantung Azam yang semakin cepat. Rasanya ingin meledak jika berdekatan dengan gadis yang ia cintai ini. Namun, tanpa Azam sadari jujur Lala lah yang dek-dek. Ia sengaja terus melihat ke arah luar agar tidak terlalu terasa canggung. "Maaflah," ucap Azam tiba-tiba membuat Lala menoleh menatap Azam lama. "Buat?" tanya Lala heran. "Saya tahu, kamu terpaksa menerima perjodohan ini," lirih Azam sambil menghembuskan nafas panjang. Lala pun menganggukkan kepalanya. "Gak apa-apa, aku juga berusaha buat nerima semua kok. Mungkin ini emang takdirnya." "Terima kasih," ucap Azam sambil tersenyum ke arah Lala. "Sama-sama," ujarnya sambil melihat ke arah pelayan yang membawa nampan berisi pesanan mereka. "Ini Mas, Mbak pesanannya," ucap pelayan tersebut sembari meletakkan satu persatu di atas meja. Azam dan Lala pun perlahan memakan makanan yang telah disajikan di atas meja. "Mas, kamu dari mana aja?" tanya Naila saat melihat suaminya yang datang dan menyimpan pecinya di atas meja. "Dari asrama santri putra, karena tadi ada yang ngadu kalau ada genteng yang bocor," ucap Gus Ivan lalu duduk di samping istrinya. "Oh, jadi, udah diperbaiki." Sembari melipat baju, Gus Ivan pun melihat itu lalu tersenyum tipis. "Udah kok. Kamu udah makan?" tanya Gus Ivan sembari mengusap pelan kepala istrinya dengan lembut. Naila yang merasakan kepalanya disentuh lalu melihat ke arah suaminya dan memberhentikan kerjaannya dan berkata, "Belum, aku nungguin kamu Mas." Gus Ivan pun langsung terkejut. "Ya udah kita makan ya sekarang, kamu mau makan apa?" tanya Gus Ivan. Apa ya?"
Aku kayak mau makan ayam geprek, ucap cepat Naila sambil membayangkan betapa enaknya ayam geprek dengan nasi hangat. Baiklah, tapi cabenya dikit aja ya, ucap Gus Ivan, karena ia tahu bahwa Naila tidak terlalu bisa memakan makanan yang terlalu pedas. Oke, ucap Naila sambil memberikan jempolnya kepada Gus Ivan. Gus Ivan pun keluar dan memesan GrabFood ayam geprek seperti pesanan Naila tadi. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan di pintu membuat Gus Ivan pun langsung turun melihat ke arah luar. Ini pesanannya Mas, terlihat Bapak Grab yang terlihat kecapean. Terima kasih, ucap Gus Ivan sembari mengambil pesanannya itu dan dibalas dengan anggukan oleh bapak tersebut. Ini buat bapak aja, ucap Gus Ivan sembari memberikan ayam geprek itu. Gak usah Mas, tolak bapak tersebut sembari memberikan senyumannya. Gak apa-apa Pak, ambil saja. Waduh, gak enak nih sayanya, tapi terima kasih, ucap bapak tersebut dan mengambil pemberian Gus Ivan. Sama-sama, hati-hati di jalan Pak, ucap Gus Ivan sembari sedikit berteriak. Ia pun masuk ke dalam dan membawakan ayam geprek tersebut di meja makan. Kebetulan Gus Ivan memang membeli beberapa porsi ayam geprek yang sekiranya cukup untuk mereka semua. Tanpa sadar terlihat Naila yang turun dan melihat suaminya itu yang menyiapkan makanan di meja. Mas, kamu ngapain nyiapin semua itu? Kan bisa biar aku aja, ucap Naila yang mengambil alih saat suaminya membawa piring. Gak apa-apa atuh, kan ini pekerjaan kecil. Petik 2. Iya, tapi kan kamu dari di asrama bantu-bantu buat benerin atap yang bocor, ucap Naila sembari melihat ke arah suaminya. Gus Ivan pun tersenyum kecil melihat perhatian istrinya. Ya udah, gimana kalau Mas panggil Umi ama Abi ya? Petik 2. Oh, iya. Gus Ivan pun berjalan menuju kamar orang tuanya. Sesampainya di depan kamar tersebut ia pun mengetuknya dengan pelan. Tok, tok. Assalamualaikum, Abi. Umi, panggil Gus Ivan sambil mengetuk pintu. Terlihat gagang pintu yang akan terbuka sebab gagangnya yang terturun seperti ditekan. Ivan, ternyata yang membukanya adalah Umi Fatwah. Umi, Abi kemana? Tanya Gus Ivan gak melihat keberadaan abinya itu. Abimu lagi mandi. Oh, Umi, Ivan tadi beli ayam geprek. Jadi, ayo kita makan bersama-sama. Baiklah. Tapi kamu pergi saja duluan bersama istrimu dan anakmu. Nanti Umi dan Abi menyusul, jawab Umi Fatwah yang diangguki oleh Gus Ivan. Naila yang sudah duduk bersama Argan dan melihat Gus Ivan suaminya sendiri. Mas, Umi dan Abi mana? Petik 2. Abi lagi mandi, jadi Umi nungguin, jawab Gus Ivan sembari mendudukkan bokongnya ke kursi. Mama, Argan pengen ayam geprek itu, tapi Argan gak suka pedas, ucap Argan dengan wajah memelas. Mama, Argan pengen ayam geprek itu, tapi Argan gak suka pedas, ucap Argan dengan wajah memelas. Yah, gimana dong? Kan Mama minta ama Papa buat beliin Mama yang pedas. Lagian mana ada si ayam geprek gak pedas, ucap Naila sambil melihat ke arah anaknya yang menyimpan wajahnya di meja. Kalian kenapa tidak makan? Tanya Umi Fatwah yang baru-baru datang bersama suaminya. Kita nungguin nenek, ucap Argan sambil tersenyum. Umi Fatwah dan Abi Haidar pun tersenyum sambil duduk di kursi. Mari kita makan. Baca doa dulu ya, ucap semangat Argan sambil membuka bungkusan ayam geprek. Mereka semua pun membaca doa sebelum makan, kemudian memakan makanan dengan hikmat. Walaupun terlihat Argan yang sangat kepedesan dan terus meminum air. Zara, panggil seseorang, membuat sang empu membalikkan badan dan melihat siapa yang memanggilnya.
Yuyun, kamu ngapain di sini? Tanya Sarah saat melihat Yuyun yang berada tepat di depan pusat penerbitan Bima Sakti. Oh ini, aku tadi gak sengaja lewat sini dan lihat kamu jadi aku samperin deh, jelas Yuyun membuat Zarah pun mengangguk. Kamu ngapain di sini? Sambung Yuyun. Oh ini, abis ngecek novelku yang bakalan diterbitin, ucap Zarah yang sontak membuat Yuyun terkejut. Yang benar, bakalan diterbitin lagi novelmu. Wah debak, ucap Yuyun dengan suara toanya. Iya, suaramu itu loh Yun gede banget malu atuh, tegur Zarah membuat Yuyun menelengkupkan kedua tangannya. Kita ngobrol di taman itu yuk. Ajak Yuyun sembari menunjukkan ke arah sebuah taman yang tak jauh dari tempat mereka. Zarah pun menyetujuinya, sehingga mereka berdua pun berjalan ke arah taman tersebut. Gimana Ra, udah ada rencana buat nikah? Tanya Yuyun belak-belakan. Aku gak tahu, ucap Zarah yang awalnya heran dan kemudian tersenyum tipis. Kalau kamu, gimana hubunganmu dengan Ustadz Khalid? Apa dia masih mengejarmu? Tanya Sarah lagi yang membuat Yuyun seketika malu. Iya, kemarin dia berkata bahwa akan langsung melamarku, ucap Yuyun dengan malu-malu dan jangan lupakan pipi yang merona. Masya Allah, alhamdulillah kalau begitu biar gak jadi fitnah kan ya. Petik 2. Iya lupa ini mau ngasih tahu. Lagi pula Lala besok lusa itu acara nikahannya. Sebenarnya sih dia ngajak kita bertiga buat nginep, jelas Yuyun. Nginep ya, kalau aku sih boleh aja kalau kamu. Petik 2, aku juga boleh, cuma ini nih yang belum tahu. Naila nih kan dia dah punya anak dan suami takutnya gak dibolehin apalagi Nyai Fatwah yang belum sehat total, ucap Yuyun yang membuat mereka berdua berpikir. Nanti deh aku chat, ucap Sarah sambil mengeluarkan handphone yang berlogo Apple setengah. Udah aku chat Naila tapi dia katanya mau izin dulu ke suaminya. Moga diizinin ya, ucap Yuyun yang diangguki oleh Zarah. Si Zidan itu kemana Ra? Tanya Yuyun tiba-tiba. Enggak tahu, ucap Zarah jujur, karena memang setelah acara Zidan mengantar dirinya pulang ia pun tak pernah lagi mendengar kabar lelaki tersebut. Kamu kan deket? Enggak deket banget, elak Zarah. Iya sih, ucap Yuyun sambil meringis. Terlihat Naila yang sedang menjelaskan pesan yang dikirimkan dari Zarah kepada Gus Ivan yang baru saja selesai mandi dan kemudian duduk di dekat istrinya saat ia pun sudah memakai pakaian. Jadi, kamu mau nginep? Tanya Gus Ivan yang diangguki dengan antusias oleh Naila. Boleh, jadi kapan kamu mau nginep? Tanya Gus Ivan. Kayaknya mulai besok, tapi aku juga bingung Mas. Aku mau nginep tapi gak ada yang jagain Umi, gak ada yang masakin, ama Argan juga pasti gak mau pisah dari aku walau hanya sementara, ucap Naila yang membuat Gus Ivan pun mulai bingung. Gak apa-apa, kamu pergi aja, ujar seseorang di balik pintu yang ternyata itu adalah Umi Fatwah. Kalau masalah yang masakin Umi udah bisa kok masak. Kamu jangan khawatir, ucap Umi Fatwah sambil masuk ke dalam. Umi maafin Naila ya, tapi Naila juga gak bisa nolak ajakan mereka, ucap Naila yang jujur semakin bingung. Gak apa-apa, lagi pula kan Umi, abimu, Argan dan Ivan kan juga bakalan datang ke sana tapi pas hari H. Baiklah Umi, ucap Naila saat melihat mertuanya. Akhirnya, Naila pun berkemas dan membawa beberapa pakaian yang akan ia pakai. Kamu beneran gak mau Mas antar? Ucap Gus Ivan sambil berjalan ke arah istrinya itu. Gak usah, Nai kan bakalan dijemput ama Yuyun. Oh baiklah. Naila pun mengangguk, karena memang tadi Yuyun mengatakan bahwa ia akan menjemput Naila. Naila,
Yuyun sudah menjemput, kata Umi Fatwah di balik pintu. Baik Umi, teriak Naila pun segera mengambil tasnya. Mas Naila pergi dulu, ucap Naila sembari mencium tangan suaminya. Mama dadah, teriak Argan saat melihat mamanya keluar dari kamar. Argan udah tahu, baru aja aku mau ngasih tahu, beo Naila yang dilihat oleh suaminya. Gus Ivan terlihat tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Aku yang ngasih tahu, sembari ia mengusap kepala istrinya. Naila pun mengohkan dengan sambil mengangguk. Ayo Nay, ucap Yuyun yang terlihat berdiri di samping Umi Fatwah. Ana juga bakalan diundangkan, ucap tiba-tiba Ustadz Khalid. Naam Ustadz, ucap Yuyun sambil tersenyum. Alhamdulillah. Ya udah aku pergi dulu ya. Assalamualaikum, ucap Naila sesudah bersalaman dengan kedua mertuanya. Tak berselang lama, sampailah mereka di rumah Lala yang terlihat besar. Mereka disambut dengan ramah oleh tuan rumah, dan lebih tepatnya oleh Lala itu sendiri. Aku deg-degan gak tahu kenapa padahal ini belum hari hanya, ucap Lala saat Naila dan Yuyun menyimpan barang-barang mereka. Itu wajar kok, ucap Naila karena jujur ia juga begitu walaupun dulu ia cukup terpaksa menikah dengan suaminya namun, yah lupakan saja. Sarah kemana? Tiba-tiba Naila bertanya. Udah otu dia itu garis bawah, belum selesai Yuyun berbicara Zarah pun memasuki ruangan tersebut. Assalamualaikum, ucap Zarah sambil tersenyum. Waalaikumsalam, jawab mereka sambil menghamburkan pelukan. Udah lama ya kita gak ngumpul, setelah Naila nikah kita kayak orang asing, ucap Lala cemberut. Maaf ya, Naila pun merasa bersalah. Gak apa-apa deh, yang penting kita ngumpul lagi, ceria Lala sambil bertingkah seperti anak kecil. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Sang pengantin pun telah siap hingga akan mengucapkan ijab kabul yang sekiranya ucapan yang sakral. Semua tamu sangat tegang menantikan ucapan tersebut yang membuat dua mempelai menjadi pasangan suami istri. Dan jujur begitu pula untuk sang mempelai pria maupun wanita. Bunda, Lala deg-degan, tangan Lala basah tapi dingin Bunda, ucap Lala gelisah. Tenang. Kamu jangan tegang begitu, pasrahkan semua sama Allah insya Allah lancar hari ini, ucap Bunda Dita. Lala merasa bersyukur karena adanya Bunda dan sahabatnya yang menjadi penguatnya saat ini. Terdengar samar namun tetap jelas mempelai pria yang berbicara lantang mengucapkan kalimat sakral yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang. Qabiltu nikaha wa taswijaha bil maskur halan. Bagaimana saksi sah? Petik 2. Sah. Petik 2. Alhamdulillah, ucap semua orang membuat tanpa sadar air mata dari kedua mempelai yang berbeda ruangan. Azam, silahkan nak ke kamar. Lihatlah calon istrimu yang sekarang, ucap Bunda Dita ralat dan membimbing Azam melihat Lala. Sahabat Lala pun keluar dan membiarkan sang mempelai berdua. Assalamualaikum, wahai bidadariku, ucap Azam yang membuat Lala tertawa kecil. Waalaikumsalam wahai suamiku, ucap pelan Lala yang masih bisa didengar oleh Azam. Lala pun menyalimi Azam kemudian Azam merasakan bagaikan sengatan listrik padanya saat Lala mencium tangannya. Kemudian ia pun memegang kepala Lala dan membaca doa dan mengecup kening istrinya yang cukup lama. Cantik, ucap Azam yang membuat Lala tersenyum malu dan jangan lupakan semburat merah merona di pipinya. Ayo kita keluar ucap Azam yang diangguki oleh Lala. Terlihat semua orang menyoraki saat sang kedua mempelai yang sudah sahabat keluar dari kamar dan menuju tempat pelaminan.
Satu persatu pun semua tamu mulai menyalimi dan memberikan doa agar mereka selalu senantiasa diberkati oleh Allah dan diberikan rahmatnya pada kedua mempelai agar pernikahannya sakinah mawadah warahmah. Terlihat Zidane yang juga datang, duduk di sebuah meja yang berdekatan dengan meja pasutri yaitu Naila dan Ivan. Zidane yang selalu mencuri pandang kepada Naila dan terus menghembuskan nafas kasar. Perlakuan Zidane membuat seseorang melihat nanar ke arahnya. Kamu melupakan semuanya. Petik 2. Zidane pun bangkit dan berjalan ke arah kedua mempelai dan memberikan selamat. Selamat, semoga pernikahan kalian sakinah mawadah warahmah. Dan ada sedikit bingkisan saya yang akan saya berikan kepada kalian. Lala pun menerimanya dengan senang hati dan tersenyum. Namun tidak dengan azam yang melihat wajah bos sekaligus sahabatnya ini cukup berbeda. Loh, kenapa? Petik 2. Enggak gewe gak papa. Oh iya, gewe mau minta untuk sekarang ini gewe mau lo yang ngurusin perusahaan gewe ama catering gewe ya. Lo mau kemana ha? Ucap Azam sedikit keras namun masih dipendam oleh suara bising para tamu. Gewe kayaknya bakalan pergi buat nenangin diri dulu, ucapnya sedikit senyum yang membuat wajahnya tambah tampan. Karena dia. Petik 2. Lo tahu itu, ucap Zidane sambil membalikkan badannya. Lala yang mendengar itu pun mengerutkan keningnya tak mengerti arah cerita suaminya itu bersama Zidane. Azam yang menyadari bahwa Lala yang sedari tadi ada di dekatnya ia pun menoleh dan tersenyum tanpa memberi tahu. Seseorang pun mengikuti Zidane dari belakang dan meninggalkan pesta tersebut. Bos, 15 menit lagi pesawatnya akan lepas landas, ucap seorang bodyguard yang membukakan pintu untuk Zidane. Sumpah aing gak tahu, kalau pesawat mau berangkat itu lepas landas kah? Kita berangkat sekarang. Petik 2. Baik, sambil memasuki mobil dan melakukan ke arah bandara. Ikuti mobil itu, ucap orang tersebut dan mengikuti mobil Zidane dengan taksi. Di perjalanan ia terus melihat ke arah mobil tersebut dengan gelisah. Sesampainya di bandara ia pun langsung berlari saat melihat Zidane yang berjalan ke arah tempat take off. Hei! Panggil seseorang mengejar orang misterius tersebut. Bayar dulu atuh. Maaf saya lupa, sambil mengerikan uang merah dan berlari meninggalkan sopir taksi tersebut. Di mana dia? Gumamnya tak melihat sosok Zidane. Ia terkejut saat melihat seseorang menepuk pundaknya hingga membuat ia terdiam beberapa menit. Ada apa? Mengapa Anda mengikuti saya? Nona Zarah, ZZ Zidane. Ya, orang tersebut adalah Zarah. Zarah yang melihat Zidane yang terus memperhatikan Naila. Zarah juga yang mendengar bahwa Zidane akan pergi. Kenapa? Tanya Zarah dengan bibir yang bergetar. Terlihat Zidane menaikkan sebelah alisnya menatap Zarah yang seperti akan menangis. Kenapa? Kenapa kamu mau pergi? Kenapa juga harus Naila yang kamu cinta? Tanya Zarah yang seketika membuat Zidane mengerti bahwa Zarah melihatnya yang tadi terus memperhatikan Naila di pesta. Naila sempurna walau dia milik Ivan yang sialnya dia sahabatku, ucap Zidane dengan terkekeh pelan seakan-akan menertawakan nasibnya mencintai istri orang. Zidane. Aku Ara, ucap Zarah sambil menatap mata Zidane dengan mata yang berkaca-kaca. Saya tahu, jawab Zidane singkat dan tenang. Terus, mengapa jika kamu Ara teman kecil saya? Tanya Zidane datar. Zarah hanya menunduk dan menahan air matanya namun ia tak bisa. Rasanya sesak sulit untuk bernafas. Bagaimana bisa kamu ingat? Petik 2. Saya selalu mengingatnya. Begitu juga dengan janji. Petik 2. Itu hanya omong kosong. Bagaimana bisa kamu sebut itu semua omong kosong? Hah? Ucap Zarah sambil menangis.
Zidane terdiam datar melihat Zarah menangis, tak ada ingin memeluk atau hanya menangkan lewat kata. "Tuan, 5 menit lagi," ucap pria di dekat Zidane. "Baik, saya akan ke sana, dan buat kamu pulanglah." Hanya itu perkataan Zidane dan meninggalkan Zarah sendiri di kerumunan orang banyak. "Nay, Zarah kemana?" tanya Lala yang sedari tadi tak melihat Zarah saat sesi foto bersama. "Aku enggak lihat dari tadi," ucap Naila. Zarah!" teriak Yuyun melihat Zarah yang memasuki ruangan dengan mata yang cukup sembab. "Zarah, kamu kenapa?" tanya Naila yang membuat Zarah seketika menghamburkan tangisnya. Kenapa ini?" tanya Lala sambil berjalan ke arah Zarah dengan cukup ribet dengan gaun pengantin. Udah, Lala, kamu ganti baju dulu," ucap Yuyun saat melihat Lala yang keribetan. "Ya udah Rah," ucap Lala saat melihat Zarah yang terus menangis. Lala pun pergi dengan Azam yang juga ikut berganti baju. "Ayo kita ajak ke kamar biar Zarah bisa leluasa ngomong," ucap Yuyun sambil menggandeng Zarah yang dibantu oleh Yuyun. "Kamu kenapa Zarah?" ucap Naila saat Zarah masih belum mau berbicara. "Naila, aku mau ngomong sama kamu. Ini semua tentang dia." "Siapa?" tanya Yuyun penasaran. "Zidane," cicit Zarah. "Kalian mau denger cerita aku?" Petik 2. Naila dan Yuyun pun mengangguk. Terlihat Zarah yang mulai menarik napas panjang. "Zidane, aku mencintai dia. Namun ia mencintai wanita lain," ucap Zarah yang menceritakan semuanya termasuk kejadian di bandara terkecuali wanita yang disukai oleh Zidane membuat mereka terkejut. "Zidane, kok bisa dia kayak gitu? Kamu cantik gini, berbakat," lemah lembut ketarak tuh matanya Zidane. Emosi Yuyun menggebu-gebu. "Aku gak ngangka Zidane bisa sekasar itu," ucap Naila, karena selama ia mengenal Zidane, Zidane tak pernah seperti itu. Zarah yang mendengar ucapan Naila pun tersenyum kecil sambil meratapi nasibnya. Tamat.